Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dan rekan saya Muhammad Zulfikri Ramadhani dan Muhammad Masbur. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kalimat dalam karya tulis. Yang pertama yaitu tentang perbedaan frasa, klausa, dan kalimat berdasarkan pengertian. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif atau tidak mempunyai predikat. 2. Kausa. Kausa adalah satuan gramatikal yang terdiri dari subjek dan predikat, baik disertai objek dan keterangan, serta memiliki potensi untuk menjadi kalimat. 3. Kalimat. Kalimat di sini adalah satuan bahasa merupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras, lembut di sela jeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir. Sedangkan dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Untuk menyatakan kalimat berita atau yang bersifat informatif, tanda tanya. Untuk menyatakan pertanyaan dan tanda seru. Untuk menyatakan kalimat perintah. Yang kedua yaitu perbedaan frasa, klausa, dan kalimat berdasarkan unsur pembentuknya. Unsur pembentuk frasa dibagi menjadi dua, yaitu frasa endosentris dan frasa eksosentris. Frasa endosentris merupakan frasa yang unsur-unsurnya berfungsi untuk diterangkan dan menerangkan, atau menerangkan dan diterangkan. Frasa ini dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama, frasa atributif, yaitu frasa yang pola pembentuknya menggunakan pola diterangkan-menerangkan atau menerangkan-diterangkan. Contoh, ibu kandung merupakan pola dari diterangkan-menerangkan, dan 3 ekor merupakan contoh dari menerangkan diterangkan. Yang kedua, frasa apositif, yaitu frasa yang salah satu unsurnya atau pola menerangkan dapat menggantikan kedudukan unsur intinya atau pola diterangkan. Contoh, Alif si penari ular sangat cantik, di mana kata alif posisinya sebagai diterangkan, sedangkan si penari ular sebagai menerangkan. Yang ketiga, frasa koordinatif, yaitu frasa yang unsur-unsur pembentuknya menduduki fungsi inti atau setara. Contoh, ayah ibu, suami istri, warta berita. Selanjutnya frasa eksosentris, yaitu merupakan gabungan kata yang tidak mempunyai unsur D atau diterangkan di dalamnya. Frasa ini biasanya terbentuk dari jenis-jenis kata kerja atau nominal, kemudian kata penghubung atau konjungsi, dan jenis-jenis kata depan atau preposisi. Frasa ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, frasa eksosentris direktif, yaitu gabungan dua kata yang terdiri atas unsur preposisi atau kata depan dan nomina atau kata benda. Contoh, ke Bandung, di rumah, dari Yogyakarta, untuk ayah, bagi mereka. Yang kedua, frasa eksosentris non-direktif, yaitu gabungan dua kata yang unsur pertamanya adalah kata sebutan, si atau sang, atau kata lain seperti para, yang, dan kaum. Unsur keduanya sendiri terdiri atas kata benda, jenis-jenis kata sifat atau adjektiva, dan jenis-jenis kata kerja atau verba. Contoh, sang bangau, si jago merah, yang berwenang, dan para buruh. Yang ketiga yaitu frasa eksosentris konektif, yaitu gabungan dua kata yang salah satu unsurnya adalah unsur penghubung.
seperti lekas, hendak, dan sebagainya. Contoh, lekas sembuh, hendak berangkat, ketika hujan, dan lain-lain. Selanjutnya, unsur pembentuk klausa. Unsur pembentuk klausa dibagi menjadi dua, yaitu klausa bebas dan klausa terikat. Klausa bebas adalah klausa yang mempunyai unsur-unsur yang lengkap sehingga memiliki kemungkinan untuk menjadi kalimat utama, yaitu kalimat yang mempunyai subjek dan predikat. Klausa ini juga sering disebut sebagai klausa utama atau induk kalimat. Adapun ciri utama klausa ini adalah klausa jenis ini dapat berdiri sendiri dan tidak adanya penggunaan macam-macam kata penghubung atau konjungsi di dalamnya. Contoh, ibu memasak, ayah memancing, adik belajar, dan kakak bekerja. Kedua, klausa terikat. Klausa ini hanya terdiri atas subjek saja atau predikat saja, sehingga tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat menjadi sebuah kalimat. Klausa ini sering disebut sebagai anak kalimat atau klausa turunan. Ini hanya bisa menjadi salah satu unsur di dalam satu kalimat dan penulisannya harus dilengkapi dengan adanya penggunaan jenis-jenis konjungsi di dalamnya. Contoh, kandang burung itu ada di dekat halaman sekolah. Di dekat halaman sekolah merupakan klausa terikat. Bolanya hilang di taman. Di taman merupakan klausa terikat. Kami berlari ke lapangan bola. Ke lapangan bola merupakan klausa terikat. Asri minum obat supaya cepat sembuh. Supaya cepat sembuh merupakan klausa terikat. Selanjutnya yaitu unsur pembentuk kalimat. Dalam penjelasan sebelumnya telah dikatakan bahwa kalimat merupakan rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Maka dari itu, dalam sebuah kalimat pasti terdiri atas kata, frasa, dan klausa. Kata adalah suatu unit dari suatu bahasa yang mengandung arti dan makna. Terdiri dari satu atau lebih morfem atau kata dasar yang dapat berdiri sendiri. Lalu yang kedua, frasa. Frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri atas dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi unsur klausa. Dan yang ketiga adalah klausa. Klausa adalah satuan gramatikal yang terdiri atas subjek, predikat, baik disertai objek, pelengkap, adanya keterangan atau tidak. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang unsur-unsur kalimat yang terbagi menjadi 5, yaitu 1. Subjek, yaitu bagian yang berfungsi untuk menunjukkan pelaku dalam kalimat. Pada umumnya, subjek terbentuk dari kata benda, nomina, serta diletakkan di awal kalimat. Di dalam pola penulisan kalimat bahasa Indonesia, pada umumnya subjek terletak sebelum predikat, kecuali jenis kalimat inversi. Pada umumnya subjek berhudud nomina, maka perhatikan contoh berikut. Justin Bieber merupakan penyanyi asal Kanada. Bang Bang pergi ke Spanyol. Dari contoh kalimat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kata Justin Bieber dan Bang Bang merupakan subjek. Ciri-ciri subjek: menjawab pertanyaan apa atau siapa, diikuti dengan kata itu, diawali dengan kata bahwa, memiliki keterangan pewatas yang konsumsi dengan menggunakan kata yang, tidak diawali dengan proposisi seperti dari, dan, dalam, di, ke, kepada, pada, berupa nomina atau frasa nominal. 2. Predikat. Kata kerja yang menggambarkan kegiatan yang dilakukan subjek. Dalam kalimat predikat, pada dasarnya diisi oleh kelas kata kerja atau verba. Predikat juga dapat diisi dengan kata sifat dan kata benda. Letak predikat yaitu berada di antara subjek dan objek. Contoh kalimat sebagai berikut. Gilang bermain gitar di lantai atas. Setiawan memasak samyang. Dari contoh tersebut, maka kata bermain, memasak merupakan sebuah predikat.
Ciri-ciri predikat: menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Bisa berupa kata iyalah atau adalah. Ingkaran dapat diwujudkan dengan kata tidak. Bisa diikuti dengan kata-kata aspek atau modalitas. Contoh telah, sudah, sedang, belum, akan, ingin, hendak, mau, dan lain sebagainya. Objek. Objek bukan merupakan unsur wajib yang harus ada di dalam sebuah kalimat. Kata objek biasanya terdapat setelah predikat dengan kategori verbal transitif atau kalimat aktif transitif yang minimal memiliki 3 unsur utama SPO. Dalam kalimat aktif, objek akan berubah menjadi subjek jika kalimatnya dipasifkan. Sebaliknya, objek yang ada dalam kalimat pasif akan menjadi subjek jika kalimatnya menjadi kalimat aktif. Contoh objek dalam suatu kalimat: Laras bermain semi. Zaidan membeli sebuah boneka. Dalam kalimat di atas, kata semi sebuah boneka merupakan sebuah objek. Ciri-ciri objek: berada di belakang predikat, dapat berubah menjadi subjek, dapat berubah menjadi subjek dalam kalimat pasif, tidak didahului dengan preposisi, diawali dengan kata bahwa. Selanjutnya, keterangan. Keterangan adalah sebuah unsur kalimat yang menjelaskan lebih lanjut mengenai sesuatu yang tertera di dalam sebuah kalimat, memberikan informasi mengenai tempat, waktu, cara, sebab, dan juga tujuan. Keterangan dapat berwujud kata, frasa, atau anak kalimat. Keterangan yang berwujud frasa ditandai dengan preposisi seperti di, ke, dari, dalam, pada, kepada, terhadap, tentang, oleh, dan untuk. Keterangan yang berwujud anak kalimat ditandai dengan konjungsi atau kata penghubung. Contoh, bulan depan akan diadakan cuti bersama. Bulan depan sebagai keterangan waktu. Rosa akan mengadakan konser di New Zealand. New Zealand keterangan tempat. Selanjutnya, pelengkap. Objek dan pelengkap mempunyai kesamaan. Dalam sebuah kalimat, keduanya memiliki kesamaan, yaitu bersifat wajib, ada sebab untuk melengkapi makna verba predikat kalimat, menempati posisi di belakang predikat, serta tidak didahului preposisi. Perbedaan keduanya terletak dalam kalimat pasif. Dalam kalimat pasif, pelengkap tidak menjadi subjek. Jika ada objek dan juga pelengkap di dalam kalimat aktif, objeklah yang akan menjadi subjek kalimat pasif, bukan pelengkap. Contohnya ada pada kalimat di bawah ini. Anggi mengirim Sri buku baru. Mereka membelikan ayahnya sepatu baru. Kata buku baru dan sepatu baru berfungsi sebagai pelengkap serta tidak mendahului predikat. Ciri-ciri pelengkap: berada di belakang kalimat dan tidak didahului preposisi. Ciri tersebut sama dengan objek, hanya saja objek berada langsung di belakang kalimat, sementara pelengkap masih bisa disisip dengan unsur lainnya, yakni objek. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.